Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari Ramadan dari kelas 11 MPLB ingin menjelaskan identifikasi peraturan sarana dan prasarana kantor. Permen Pan RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemenpan RB. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen Pan RB nomor 48 tahun 2013 mengatur tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pan RB. Peraturan ini dibuat untuk menetapkan standar minimal sarana dan prasarana yang harus ada di lingkungan kantor Kementerian Pan RB dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi kementerian secara efisien dan efektif. Bab 2. Asas, tujuan, dan ruang lingkup. Asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari yang pertama ada tertib, yang kedua ada adil, yang ketiga transparan, yang keempat efisien dan efektif, yang kelima manfaat, yang keenam keselamatan, yang ketujuh kesejahteraan, yang ke-8 kepatuhan, yang ke-9 adalah akuntabel. Menurut pasal 3, maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk yang pertama, kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas. Yang kedua, keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. Yang ketiga, kelancaran proses pekerjaan. Yang keempat, kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. Yang keenam, kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Ada juga menurut pasal 4 dan 5, yaitu tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk A. Menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. B. Mewujudkan penataan yang bernilai estetika. C. Menciptakan keluasan bergerak secara sehat dan teratur. D. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Menurut pasal 5 adalah ruang lingkup peraturan Menten ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model tipe sarana dan prasarana kantor lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bab 3. Standar sarana dan prasarana. Menurut pasal 7, ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A terdiri dari atas A. Ruang kerja, B. Ruang tamu, C. Ruang rapat. Ruang kerja yang dimaksud pasal 7 ayat 1 huruf A adalah A. Menteri, B. Wakil Menteri, C. Pejabat eselon 1, D. Pejabat eselon 3, E. Pejabat eselon 4, F. Pejabat fungsional. Menurut pasal 6, standar sarana dan prasarana kantor terdiri atas A. Ruangan kantor, B. Ruang penunjang, C. Perlengkapan kantor, D. Perlengkapan ruang penunjang kendaraan dinas. Pasal 8. Ruang penunjang sebagaimana maksud dalam pasal 6 huruf B adalah A. Ruang ibadah, B. Lobi, C. Ruang pusat, D. Ruang arsip, E. Ruang perpustakaan, F. Ruang penyimpanan barang, G. Ruang pusat CCTV, H. Ruang poliklinik, I. Ruang sentra telepon, J. Ruang pos keamanan, K. Ruang kantin pegawai, I. Ruang genset, M. Ruang lift IPSE, N. Ruang pantry, O. Ruang media center, P. Toilet, Q. Ruang istirahat, R. Ruang panel listrik, S. Ruang merokok, T. Ruang menyusui. Pasal 9 dan 11. Menurut pasal 9.1, untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. Kendaraan dinas bagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kendaraan dinas menteri, B. Kendaraan dinas wakil menteri, C. Kendaraan dinas pejabat eselon 1, D. Kendaraan dinas pejabat setara eselon 1, E. Kendaraan dinas pejabat eselon 2, F. Kendaraan dinas pejabat setara eselon 2, G. Kendaraan dinas operasional. Menurut pasal 11 adalah pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Bab 2. Penataan sarana dan prasarana kerja. Menurut pasal 2, penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien, dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Menurut pasal 3,
Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan untuk A. Kelancaran proses pekerjaan, B. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat dan pegawai, C. Memudahkan komunikasi, D. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, E. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 4. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 bertujuan menjamin A. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani, B. Keleluasaan bergerak secara teratur, C. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam, D. Penataan yang bernilai estetika, E. Kesejahteraan pegawai, F. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume beban kerja dan struktur organisasi. Bab 3. Standarisasi sarana dan prasarana kerja. Pasal 6. Ruangan kantor sebagaimana maksud dalam pasal 5 huruf A meliputi ruang kerja, B. Ruang tamu, C. Ruang staf, D. Ruang tunggu, E. Ruang rapat, F. Ruang pola, G. Ruang data, H. Ruang bendahara atau pemegang kas, I. Ruang santi dan telepon, J. Ruang arsip rahasia, K. Ruang arsip aktif, I. Ruang arsip inaktif, M. Ruang arsip statis, N. Ruang perpustakaan, O. Ruang baca perpustakaan, P. Ruang poliklinik, Q. Ruang laboratorium, R. Ruang penyajian data, S. Ruang penyimpanan gudang, T. Ruang sentral telepon, U. Ruang komputer, V. Ruang pos penjagaan keamanan, W. Ruang kantin, X. Ruang tenaga di SL, Y. Ruang ibadah musala, Z. Ruang kamar mandi atau toilet. Standarisasi sarana dan prasarana kerja menurut pasal 5 meliputi A. Ruangan kantor, B. Perlengkapan kantor, C. Rumah dinas, D. Kendaraan dinas. Menurut pasal 7, perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B meliputi A. Perabot kantor, B. Alat bermesin, C. Alat tulis kantor, D. Papan informasi, E. Peralatan alat ukur, F. Alat visual, G. Alat-alat medis, H. Perangkat sandi dan telekomunikasi, I. Perlengkapan kearsipan, J. Perlengkapan petugas keamanan, dan K. Lain-lain sesuai kebutuhan. Menurut pasal 8, ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi A. Gubernur, B. Wakil Gubernur, C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, D. Sekretaris Daerah Provinsi, E. Bupati atau Wali Kota, F. Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, G. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, H. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, I. Pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, pejabat fungsional. Lihat pasal 9, rumah dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf C meliputi A. Rumah jabatan, B. Rumah instansi atau rumah dinas, C. Rumah pegawai. Menurut pasal 10, 1. Rumah jabatan sebagaimana dalam pasal 9 huruf A diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, pimpinan dewan perwakilan daerah provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota, dan sekretaris daerah kabupaten kota. 2. Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi perlengkapan perabot rumah tangga. 3. Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pemangku jabatannya. Buat pasal 11. Rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf B diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Rumah instansi, rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disediakan perlengkapan. 3. Penghuni rumah instansi, rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Pasal 12 dan 13. Menurut pasal 12, rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D meliputi A. Kendaraan perorangan dinas, B. Kendaraan dinas operator atau kendaraan dinas jabatan, C. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan. Pasal 14 dan 15. Pasal 14. 1. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara. 2. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Menurut pasal 15. 1. Kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
2. Kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipergunakan oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota. 3. Kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan bagi pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan pejabat fungsional. Dan yang terakhir adalah pasal 16. 1. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf C disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus atau lapangan pelayanan umum. 2. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus atau lapangan. 3. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.